Cek, cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita berkumpul dalam rangka acara diseminasi budaya positif di UPT SMP Negeri 7 Kota 11 Tarusan, yang akan nanti disampaikan oleh pemateri kita, yaitunya Ibu Rofitayani SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 7 Kota 11 Tarusan, Bapak Syahriman SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang alhamdulillah telah hadir pada acara kita pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah langsung saja masuk kepada susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 7 Kota 11 Tarusan. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kembali tanpa semestinya kita mengaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita senantiasa diberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita sudah bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka diseminasi guru penggerak yang dilaksanakan oleh ibu kita, Ibu Rofitayani. Salam dan salam hormat kita kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawakannya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan pada masa ini. Yang kami hormati Ibu Rofitayani, calon guru penggerak. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus Guru UPT SMP Negeri 7 Kota 11 Tarusan. Pada kesempatan ini tidak banyak yang kami sampaikan. Kami berharap acara ini, kegiatan diseminasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Rofitayani nantinya bisa kita pahami dalam rangka aksi nyata, praktik baik dalam pembelajaran di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita terima dengan baik dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah kita ini. Di aksi nyata ini sangat baik sekali, yang mana membicarakan tentang praktek-praktek baik yang ada di sekolah, yang sangat dibutuhkan sekali, sangat kita gunakan sekali dalam pembelajaran kita sehari-hari. Sekian saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami sudahi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 7 Kota 11 Tarusan yang telah memberikan kata sambutannya untuk kita semua. Baiklah, sebelum masuk kepada acara kita selanjutnya, kami persilakan untuk Bapak Ibu untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan.
Acara selanjutnya, materi diseminasi budaya positif di UPT SMP Negeri 7 Koto 11 Terusan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Rufitayani SPD, calon guru penggerak angkatan 8. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara kita, dan terima kasih juga kepada Bapak Orang Tua atas sambutannya. Sambutan yang akan saya sampaikan, saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Perkenalkan, saya Rufitayani SPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pesisir Selatan, UPT SMP 7 Terusan. Baiklah, saya di sini harus menyampaikan tentang materi budaya positif modul 14 dalam pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan hampir 3 bulan ini saya lalui. Yang berjudul diseminasi modul 14 budaya positif. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada padanya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, kepantasannya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Kita tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara lebih memusatkan pendidikan itu kepada anak, atau bisa kita sebut dengan student centered. Budaya positif. Mungkin ibu-ibu bapak sudah mendengar apa itu budaya positif. Budaya positif sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang akan kita bahas pada konsep utama budaya positif ini ada 7 materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. 6, keyakinan kelas. 7, restitusi. Segitiga restitusi. Baiklah, kita akan membahas satu persatu konsep utama budaya positif tersebut. Nah, perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Sesuai dengan kurikulum kita sekarang, yaitu merdeka mengajar, artinya adalah siswa merdeka dalam proses pembelajarannya karena berpihak kepada murid tersebut.
mengikuti instruksi saya. Anggap saja ibu dan teman ibu akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ada di sana gambar genggaman. Silakan ibu dan bapak membukakan salah satu tangannya. Ya, coba dibayangkan atau bayangkan bahwa bapak atau ibu menyimpan sesuatu yang berharga dalam kepalan tangan tersebut. Nah, bapak perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan bapak dan ibu. Nah, tugas setiap ibu, anggap saja sekarang B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya. Silakan, ibu yang satu menggenggam tangan, yang satu lagi berusaha membuka genggaman tangan teman ibu tersebut. Silakan, teman ibu ya. Teman ibu yang buka genggaman tangannya. Ya, buka genggaman tangannya. Ya. Nah, itu kita menggenggamnya dengan sekuat tenaga. Semakin keras kita membuka genggaman tangan tersebut, maka kita pasti akan lebih erat lagi untuk menggenggam tangan tersebut. Karena bagi kita itu adalah kehidupan kita, sangat berharga bagi kita. Bukan begitu Bapak Ibu? Iya, tentu. Nah, walaupun teman ibu mencoba, membujuk, merayu, mengintimidasi, memarahi, hati, menggoda, mengkritik, bahkan menawari dengan uang agar bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Nah, kira-kira setelah ibu melakukan kepalan tangan tersebut dan teman ibu berusaha untuk memaksanya, apa yang ibu rasakan sebagai orang yang memegang kepala tersebut? Kira-kira silakan kepada Pergi. Silakan tanggapannya bagaimana, kira-kira apa yang kenapa tidak mau dibuka genggaman tersebut? Silakan. Pada Bapak Erdi dipersilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Rosutayani. Kenapa, bagaimana rasanya? Ya, ketika genggaman tangan kita berusaha dibuka oleh orang lain. Rasanya sesuatu yang berharga ataupun yang kita miliki itu ingin dilepaskan, ingin diambil oleh orang lain. Nah, apa yang Bapak rasakan? Ingin melindungi milik kita tersebut dan tidak ingin terlepas pada orang lain. Seperti itu. Terima kasih Bapak Edi. Bagaimana Bapak Ibu yang lain, apakah sama yang dirasakan? Sama. Nah, walaupun teman kita tersebut memaksa, bukan? Nah, begitu juga dengan paradigma pelajar tersebut. Kita sebagai guru tidak bisa memaksa anak kita, karena mereka punya tujuan kenapa melakukan hal tersebut. Nah, itu yang dirasakan oleh anak kita tersebut. Nah, dia berusaha mempertahankan, walaupun kita hardik, walaupun kita bentak, walaupun kita pukul, dia akan berusaha mempertahankan apa yang membuat menjadi kesalahannya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut materi selanjutnya. Nah, perubahan paradigma belajar menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol atau kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Guru hanya bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan salah membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa itu kita adalah guru, karena kita punya hak untuk memaksa bagaimana supaya murid kita tersebut menjadi lebih baik. Nah, jadi begitu juga murid kita, dia akan mempertahankan apa yang rasanya ingin dipertahankannya. Yang kedua, disiplin. Kita tentu sudah tahu apa itu disiplin. Ya kan Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana menurut Ibu Trisna Handayani? Menurut Ibu apa itu disiplin?
Terima kasih kepada Ibu Dovita Yani. Kalau menurut saya disiplin itu adalah kemampuan memberitakan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tingkah laku yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Oke, terima kasih Ibu Trisna Handayani. Mungkin pada Bapak Ibu yang lain juga sama ya. Nah, disiplin, makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu discere yang berarti belajar. Dari kata ini timbul kata disiplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Dan sekarang kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian. Yang pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan hukum atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Sehingga disimpulkan, disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tingkah yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab agar tidak terperintah oleh orang lain. Artinya juga begini, disiplin ini tergantung dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Karena kita yang mampu, kita yang tahu bagaimana lancarnya suatu kegiatan tentu dari diri kita sendiri. Karena orang lain tidak akan mampu untuk mengubah itu. Ya, karena disiplin itu hanya kita yang mampu, kita yang mengendalikannya. Betul Bapak Ibu? Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda, betul Bapak Ibu? Iya ya, kita harus bisa memahami pandangan terhadap dunia. Karena pandangan kita terhadap dunia tidak sama dengan orang lain. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di antara 5 dasar kebutuhan tersebut, jika ada satu saja kebutuhan yang terpenuhi, maka jika itu seorang murid, maka dia akan terlihat dari sikapnya di sekolah. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia ini. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Setelah itu, kasih sayang dan rasa diterima. Setelah itu, penguasaan, kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini ada kasus dari kebutuhan seorang anak yang tidak terlengkapi. Ya, bisa kita lihat Bapak Ibu, ada seorang guru bernama Bu Yani, guru kelas 7 di SMP Pemain, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya bernama Ray. Beberapa anak datang dan mengeluhkan Ray yang seringkali meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Jika ibu atau bapak menghadapi situasi seperti Bu Yani, apa yang akan ibu lakukan? Menurut ibu kira-kira apa alasan Ray melakukan itu? Kita lihat dari 5 kebutuhan dasar tadi. Menurut Ibu Dona, silakan beri tanggapannya. Kalau kita lihat dari kasus ini, kira-kira apa yang terjadi dengan Ray? Kebutuhan apa yang kurang kira-kira? Nah, dari 5 kebutuhan tadi ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada kebebasan. Nah, ada kurang kasih sayang, perhatian, kurang perhatian. Iya, terima kasih Bu Dona. Nah, ini dia. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Yani sebaiknya menceritakan alasan Ray melakukan tindakan-tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Ray. Nah, yang pertama, Ray lapar dari orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang atau survival tadi, kebutuhan hidup, bertahan hidupnya. Yang kedua, teman Ray jadi perhatikan Ray, yaitu love and belonging. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, power, penguasaan, dia merasa menguasai temannya. Yang keempat, Ray merasa bosan dengan bekal dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama, to freedom. Dia bebas.
Yang kelima, Ray hanya istilahnya menikmati ekspresi wajah temannya yang besar. Itu kesenangannya. Nah, kalau kita lihat dari kasus Bu Yani tadi, menurut Bapak Ibu, kira-kira mana kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh siswa kita bernama Ray? Kira-kira mana Bapak Ibu? Nomor satu, Pak, kira-kira Ray lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Bagaimana ibu bapak yang lain? Kalau menurut saya mungkin Ray di sini kurang perhatian ya. Makanya di sekolah dia berusaha untuk mencari perhatian temannya lewat apa tadi? Meminta makanan dari temannya. Iya. Terima kasih Ibu Krisnandani dan Bapak Saktimen. Betul sekali. Ray ini termasuk seorang siswa yang kurang kasih sayang. Karena kurang kasih sayangnya, sehingga bekal makan saja tidak mau orang tua memberikan. Sehingga dia memaksa teman-temannya untuk melakukan pemaksaan bekal makan siang temannya. Nah, saya juga ada kasus waktu itu, ada teman saya di SMA 1 Painan ya Bapak Ibu. Ada seorang anak yang waktu itu jarang masuk. Dia jarang masuk sekali, selalu ada saja alasannya, dan selalu datang terlambat. Nah, sehingga dia sering dipanggil BK, bahkan sampai dipanggil orang tua, bahkan sampai turun tangan kepala sekolah. Sampai akhirnya karena ada satu kedekatan dengan guru wali kelasnya, ditanya lah bapak, kenapa seperti ini nak? Ternyata dia mulai jujur, ternyata dia mengurus orang tuanya, ya, ibunya sedang meninggal dan bapaknya lumpuh, stroke. Nah, jadi sebab karena itulah, karena dia sudah mulai jujur anak tersebut, jadi anak tersebut diberi perhatian oleh guru, bahkan dia diberi beasiswa untuk sekolah. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksa kenapa anak melakukan hal yang di luar batas, tentu ada alasannya. Itulah fungsinya kita melakukan pendekatan kepada murid tersebut. Yang keempat, kita masuk semua perilaku pasti memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Itu adalah motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga motivasi eksternal. Nah, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itulah tujuan dari disiplin positif atau motivasi internal. Artinya bagaimana? Setiap perilaku yang diperlukan oleh manusia pasti memiliki tujuan. Betul Bapak Ibu? Kita makan pasti karena lapar. Kita yang kebebasan pasti mungkin di rumah kita kurang kenyamanan. Nah, jadi tujuan dari disiplin positif ini adalah kembali kepada diri anak tersebut. Bagaimana dia, kenapa dia melakukan tersebut, kita harus memberikan motivasi dan semangat kepada anak murid kita tersebut. Nah, ini ada hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Ada kasus pria kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Doni menanyakan pertanyaan, dia menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ria yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Doni pada saat itu membiarkan teman-teman Ria menertawakan Ria yang tergagap dan malu luar biasa.
dan malahan meminta Ria untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Doni, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ria di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini ada pertanyaan romantik Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Doni terhadap Ria? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Doni terhadap Ria adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Nah, kira-kira Bapak Ibu, pertanyaan nomor 1, siapa yang bisa menjawab Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu beri tanggapan pertanyaan nomor 1 tersebut. Apakah Bapak atau Ibu setuju dengan tindakan Pak Doni terhadap Ria? Siapa yang bisa Bapak Ibu? Silakan Bapak Elgi bisa memberikan tanggapannya. Baik, saya akan mencoba memberikan tanggapan mengenai pertanyaan yang pertama tadi, apakah setuju dengan tindakan dilakukan oleh gurunya tadi terhadap Ria dan alasannya. Menurut saya pribadi, kalau dalam keadaan seperti itu, sebagai seorang guru, saya tidak akan melakukan hal yang sama dengan Pak Doni. Karena mengingat di sini dalam kondisi Ria yang seorang anak, backgroundnya yang seorang anak pendiam, tiba-tiba ditertawakan di kelas, itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa bagi dirinya. Akan mentalnya akan terkejut karena menjadi pusat perhatian. Nah, kita harus tahu dulu backgroundnya si anak, apakah dia seseorang yang pendiam atau tidak. Jadi saya tidak akan melakukan hal yang sama dengan Pak Doni tadi. Jadi saya kurang setuju karena alasan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Elgi. Silakan kepada Ibu Guru Matematika kita, Ibu Dona. Silakan tanggapannya. Apakah Ibu setuju dengan tindakan Pak Doni terhadap Ria? Mengapa? Kalau menurut saya sebagai guru matematika, kalau seorang Pak Doni itu tidak menyatakan yang memberikan hukuman, itu bukan sebuah hukuman, tapi itu mempermalukan murid. Kalau memberikan hukuman, harusnya mendidik. Oke, terima kasih kepada Ibu Dona. Ya, pertanyaan nomor 2. Apakah ada Ibu? Bapak Ibu yang mau menjawab? Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Doni terhadap Ria adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Maka ada Bapak Ibu menjawab pertanyaan nomor 2 ini. Pertanyaan pemantik nomor 2. Kepada Ibu Lydia, silakan menjawab pertanyaan pemantik. Pertanyaan nomor 2. Menurut Ibu, tindakan Pak Doni terhadap Ria apakah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Menurut Bapak Ibu, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ibu Bapak yang lain, apakah hukuman atau konsekuensi? Tiba-tiba Pak Doni menyuruhnya ke depan kelas, berdiri sambil menunjuk hidungnya. Bagaimana? Hukuman berarti ya Bapak? Menurut Ibu betul itu hukuman? Iya, betul ya. Itu adalah sebuah hukuman karena bersifat secara tiba-tiba. Ya, Bapak Doni melakukan hal tersebut dengan cara tiba-tiba. Mungkin tujuannya agar Ria berubah, tetapi bagi Ria itu sangat
lainnya. Karena berdiri di depan kelas sambil pegang hidup dan teman-teman dari Ria tersebut tertawa, sementara Pak Doni tidak melarang. Itu akan berdampak kepada jiwa kita, Bapak Ibu. Hal tersebut akan membuat dia keminder, bisa jadi dia akan malas belajar matematika, bisa jadi ketakutan mungkin ketika ada waktu belajar matematika dia tidak masuk. Karena apa? Karena dia malu, apalagi dia perempuan. Ya, apalagi dia perempuan. Nah, saya juga pernah dulu waktu di SMA punya seorang guru matematika yang super jelek. Ibu Sarnili, mungkin Ibu tahu yang dari Sipakapu, Bu Sarnili. Ya, Ibu itu kalau Ibu ini tahu, kalau Ibu Dona tahu, cuma satu kampung Bu Sarnili orang Piapi. Ibu itu orang Piapi. Ibu tuh benar-benar ya, ketika kita tidak mampu menjawab pertanyaannya, beliau marah langsung di depan itu. Ketika kita sudah tiba di depan kelas, di depan di depan tulis, dia marah dengan bahasa yang tidak baik. Itu membuat saya malu pada waktu itu. Sampai akhirnya saya tidak suka belajar matematika sampai sekarang. Karena beliau yang di sekolah sangat takutkan, tapi kalau di rumah, saya pernah ke rumah beliau ramah. Beliau ramah dan sangat baik. Jadi itulah kira-kira mungkin guru matematika itu mungkin seperti itu tujuan agar siswanya mengerti ya, tapi di rumah baik. Begitu juga dengan Ibu Dona kita di rumah beliau ramah. Walaupun di sini banyak siswa yang mengatakan Dona gimana. Ya, terima kasih kepada Ibu Bapak yang memberikan tanggapan tadi. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman dan sanksi konsekuensi tabel hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di depan. Bisa Bapak Ibu Rita, bisa lihat di depan. Bisa ya. Nah, ada dua identitas. Yang pertama identitas gagal, yang kedua identitas sukses. Nah, identitas gagal itu hukuman. Sedangkan identitas sukses itu adalah disiplin. Disiplin dibagi dua di sini. Yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Nah, kalau kita lihat dari hukuman, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, pada restitusi merupakan suatu pilihan. Apakah harus terjadi atau tidak terjadi. Nah, yang kedua, kalau di hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau pada konsekuensi, korban bisa disampaikan. Sedangkan pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, karena ada pilihan tadi. Selanjutnya, nah, sistem pada hukuman, sistem akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut kalau di hukuman. Sedangkan pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Berarti di sini guru mengontrol. Sedangkan pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berarti kembali kepada murid tersebut. Nah, yang keempat, pada hukuman berlaku hanya ada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Berarti hukuman yang murid kita berpikir hanya hari ini saja, besok pulang. Nah, pada konsekuensi membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan pada restitusi fokus pada penyelesaian masalah dalam jangka waktu panjang. Nah,
Contohnya seperti ini, peraturannya adalah kamu harus. Sedangkan pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kembali kepada murid kita. Nah, murid atau pada hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Semakin kita menghukum, semakin akan menjadi. Pada konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Berarti dia lebih menghargai. Nah, jadi itu ada hukuman itu bersifat negatif, sedangkan konsekuensi bersifat netral. Dan restitusi bersifat positif. Ini bagi diri murid kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, mari kita berlatih. Menurut Bapak Ibu, ini ada hukuman atau konsekuensi pilihan dari ada 5 pernyataan, apakah itu hukuman atau konsekuensi. Nah, menurut Bapak Ibu, pada tabel pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hampir di sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu? Iya, kita kunci dulu jawabannya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi atau aturan, membersihkan konsekuensi atau hukuman, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Bagaimana Bapak Ibu? Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman Bapak Ibu, kunci ya. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, kita lanjut lagi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Yang kelima, membersihkan tempat air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, kita kunci. Mari kita lihat bagaimana jawabannya Bapak Ibu. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah, hukuman. Ya, biasanya gue pikir ya Bapak Ibu, kalau seandainya siswanya terlambat datang ke sekolah, ini biasanya disuruh lari langsung. Karena kamu hari ini kamu lari 2 kali di lapangan basket. Ini hukuman karena dia tiba-tiba seperti. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu konsekuensi. Karena itu adalah peraturan di dalam kelas. Ya Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali dan tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, tidak seimbang ya Bapak Ibu. Nah, itu hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Setelah itu, berjemur lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman itu hukuman. Hukuman Bapak Ibu. Iya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari dan tidak menggunakan sepatu dan hitam sesuai peraturan sekolah itu hukuman. Berdiri bertelanjang kaki 1 kan tidak bisa menjawab pertanyaannya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu juga hukuman. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Terima kasih atas tanggapannya tadi Bapak Ibu. Nah, kita masuk yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Dan ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik. Nah, restitusi itu adalah suatu perubahan kepada murid kita agar karakternya kembali lebih kuat. Itu tujuannya. Restitusi ini dilakukan tujuannya adalah untuk
mengembalikan karakter siswa kita menjadi lebih kuat dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, pemukul. Bisa baik itu hukuman fisik atau verbal, patuhi dan tertib, seperti itu. Ya Bapak Ibu, hukuman fisik atau verbal itu sifatnya penghukum, guru yang bersifat penghukum. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut. Bagaimana kalau orang tua tahu ibu kecewa dengan sikapmu? Kenapa seperti ini? Nah, biasanya seperti itu kalau membuat merasa bersalah. Seorang guru membuat siswa tersebut menjadi bersalah, menyalahi dirinya. Nah, yang ketiga, teman. Guru memposisikan sebagai teman. Ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ayo, kita mulai lagi belajar. Biasanya seperti itu kalau seorang teman. Nah, yang keempat, monitor atau memantau. Ini sifatnya posisi kontrol guru yang keempat bersifat mengawasi. Apa yang telah kamu lakukan? Kenapa kamu begitu? Kok bisa? Nah, memantau, mencari tahu. Yang kelima, manajer. Karena ini mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Nah, sebaiknya di antara kelima restitusi posisi kontrol guru ini, mana yang lebih baik menurut Bapak Ibu? Posisi kontrol kita sebagai guru terhadap murid, menurut Bapak Ibu nomor berapa yang lebih baik untuk kita? Nomor berapa, Bu? Nomor 5 sebagai manajer. Bagaimana di Bapak Ibu di belakang? Di antara kelima ini, posisi kontrol guru ini, mana yang lebih baik? Cara penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, monitor, ataupun manajer. Nomor 3 sebagai teman. Terima kasih kepada Ibu Win. Dia sebagai teman. Nah, baik dari yang kelima posisi kontrol ini, kita sebagai guru sebaiknya, sewajarnya kita menjadi seorang manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena murid kita tersebut mau mempertanggungjawabkan pelaku kesalahannya dan dia berusaha memikirkan apa kira-kira solusi dari kesalahan saya tersebut. Bagaimana saya nantinya? Nah, kalau seandainya kita sebagai teman, ketika dia namanya murid-murid kita ya, kalau kita kadang-kadang kalau sebagai teman, dia kadang tanpa batas. Betul Bapak Ibu? Nah, tanpa batas. Kadang dia menganggap teman, lalu saja seperti itu, kurang menghargai terkadang. Ya walaupun sebenarnya dari kelima posisi kontrol guru ini, memang kelimanya kita harus pergunakan sesuai dengan kesalahan murid kita tersebut. Nah, tapi lebih baik daripada kelima posisi kontrol guru ini itu adalah sebagai manajer, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Setuju Bapak Ibu? Kita sebagai manajer agar murid merasa nyaman, aman, dan berbahagia ketika datang ke sekolah. Dia merindukan sekolah dengan posisi kontrol guru yang seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa ya Bapak Ibu. Saya juga terkadang kurang juga untuk menjadi seorang manajer ya. Karena kadang-kadang kita guru kadang-kadang tidak kesabaran. Betul Bapak Ibu? Betul. Nah, karena itulah saya harus menyampaikan tentang budaya positif ini, apa sebaiknya yang harus kita lakukan. Nah, itu kembali kepada Bapak Ibu guru lagi, bagaimana baiknya nanti. Nah, karena sesuai dengan kurikulum Merdeka,
pemikiran filosofi Bapak Raja Dewantara, yaitu belajar berpihak kepada murid. Belajar itu sesuai dengan kodrat anak. Kodrat anak itu adalah kodrat alamnya dan zamannya. Kalau kita bawakan zaman dahulu dengan sekarang, betul berbeda ya Bapak Ibu. Kalau zaman dulu fisik, pukulan verbal atau fisik itu biasa saja. Bahkan siswa kita takut. Saya juga takut seperti itu dulu. Jika ada guru yang melakukan pemukulan fisik. Nah, tapi kalau sekarang di kurikulum Merdeka, jangan sampai ada hukuman fisik ataupun hukuman verbal. Karena takutnya nanti dia malas ke sekolah, dia berhenti di tengah jalan. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, guru BK juga sangat berperan aktif, betul Bapak Ibu? Betul ya, karena guru BK kita sedang sakit, makanya tidak bisa hadir ya, berhalangan maksudnya. Dan jadi saya harap, dan saya juga mengharapkan pada diri saya harus bisa menjadi seorang guru, mengontrol siswa dalam bersikap menjadi seorang manajer. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Nah, ini tabel posisi kontrol guru. Nah, motivasi guru berbuat, guru berkata, hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak bagi murid. Penghukum berlaku, posisi kontrol guru tadi ada 5 tadi. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau monitoring, dan manajer. Nah, di dalam penghukum itu berlaku bersifat kontrol yang negatif. Penghukum dan pembuat merasa bersalah itu berlaku kontrol seorang guru yang bersifat negatif. Sedangkan berlaku kontrol positif itu sebagai teman ataupun pemantau. Maka tadi ada yang mengatakan sebagai teman itu juga bisa masuk ya, karena berlaku tersebut bersifat positif. Nah, kalau pemotivasi kontrol diri itu sebagai manajer. Nah, di dalam guru berbuat, kalau seorang penghukum, guru biasanya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau dalam seorang guru yang penghukum. Nah, sedangkan pembuat merasa bersalah, guru tersebut dia suka berceramah, menunjukkan, dan mendalam. Ya, panjang lebar, kamu nggak boleh begini, ini, nah, seperti itu. Nah, sedangkan sebagai teman membuatkan alasan untuk muridnya. Ayolah, bisa lupa pelajaran kemarin seperti itu. Pemantau, menghitung dan mengukur. Sedangkan sebagai manajer mengajukan pertanyaan, menggali kenapa anak kita seperti itu. Nah, di dalam guru berkata, kalau di dalam penghukum, kalau tidak kamu melakukannya, rasakan nanti, awas. Kalau kamu tidak mau melakukan apa yang disuruh, misalkan. Tapi kalau dalam merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu. Tentu dia merasa salah, dan terpikir oleh dia, saya ternyata sudah mengecewakan ibu tersebut. Nah, sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Masa seperti itu? Nah, sedangkan kalau memantau, apa peraturannya? Nah, seperti mengidentifikasi, lebih mengidentifikasi. Nah, sebagai manajer, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita mengembalikan masalah kepada murid. Bagaimana baiknya untuk dia? Apa yang sebaiknya agar tidak menyalahi guru ataupun orang tua misalkan. Nah, hasilnya jika kita sebagai penghukum, hasilnya membentak, menyalahkan orang lain. Sedangkan merasa bersalah, menyangkal, berbohong. Nah, dalam menurut teman itu ketergantungan sifatnya. Dari apa yang kita lakukan tadi, dia ketergantungan. Sama apa itu aja lah, nah, seperti itu. Nah, sedangkan sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi.
Karena dia berpikir ibu tuh memantau, ibu tuh ada awas, seperti itu biasanya. Nah, sedangkan sebagai manajer lebih menguatkan pribadinya, oh saya harus lebih baik daripada hari ini, seperti itu. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, kalau dalam segi penghukum, kontrol guru penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dia menganggap guru itu biasa aja. Sedangkan pemberi merasa bersalah, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Nah, ibu tuh benar-benar saya tersentuh. Nah, sedangkan bagi teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting di dunia berkualitas. Ibu tuh penting. Kalau ada ibu tuh nggak asik. Seperti itu biasanya Pak Ibu. Sedangkan sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, ibu tuh hukumnya seperti ini, ibu tuh aturan seperti ini. Nah, sedangkan guru manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Oh, saya nanti harusnya bagaimana ya? Tidak mungkin saya seperti ini terus. Masih panjang lagi. Nah, seperti itu biasanya seorang murid kalau kita sebagai manajer. Nah, murid berkata, biarkan kalau dalam kontrol guru penghukum, biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi ibu tersebut. Nah, sedangkan merasa bersalah, maka saya sudah mengecewakan ibu. Nah, sedangkan sebagai teman, saya pikir bapak dan ibu teman saya, ternyata begitu. Ternyata ibu memang teman saya. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa banyak hukuman yang harus saya tulis. Jadi dia bertanya-tanya, seolah-olah mengolok. Nah, sedangkan sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Apa harus saya lakukan? Nah, dampak bagi murid mengulangi dalam kontrol guru hukum, mengulangi kesalahan karena dia hukuman itu kan misalkan push up 10 kali, besok dia lakukan lagi, besok paling push up lagi, paling 20, paling 25. Nah, yang jelas kita makan dulu sekarang, kita pikirkan nanti. Itu kalau bagi kontrol guru hukum karena bersifat negatif. Sedangkan merasa bersalah, merasa rendah diri, minder, takut, menyendiri. Sedangkan berlaku kontrol positif yaitu teman dan memantau. Kalau di kontrol guru sebagai teman lemah tidak mandiri. Sedangkan dalam memantau menitik beratkan pada sanksi yang perhatian untuk dirinya. Misalnya kali ini sanksinya ini, atau saya bernilai 100 hadiahnya ini, itu tergantung sifatnya. Sedangkan sebagai manajer, murid kita berusaha mengevaluasi diri. Ya, berdasarkan pengalaman saya, Bapak Ibu, saya pernah melakukan diskusi kontrol guru sebagai teman. Pernah waktu itu ada kasus dengan siswa kita, siswa tersebut dengan saya sendiri. Nah, dia mengatakan hal yang tidak wajar, istilahnya dia mengikut campurkan pribadi pada waktu itu. Ada 2 orang murid waktu itu kelas 3 yang lalu ya, yang sekarang. Dia bersama temannya ikut campur pribadi saya. Nah, karena yang satu dekat dengan saya, satu lagi tidak, yang tidak dekat itu sampai sekarang kalau bertemu tidak menyapa. Sedangkan yang saya sebagai teman, dia minta maaf. Saya minta maaf Bu, saya bersalah. Dia seperti itu, kalau sebagai teman seperti itu, saya minta maaf Bu, seperti itu. Dia merasa kalau kita mengecewakan atau dia mengecewakan, atau saya dikecewakan oleh ibu. Itu pengalaman saya sebagai posisi kontrol guru bila saya jadikan murid saya sebagai teman. Nah, kita lanjut lagi slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini pernyataan kalimat dan siapa yang mengatakan. Ada 2 tabel. Pada pernyataan kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan bahwa orang bersalah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu menurut guru ya. Nah, agar tujuannya murid tersebut jadi bersalah, terasa bersalah. Sedangkan sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu selalu begitu. Nah, sedangkan menurut teman, ayolah lakukan demi saya, ayolah lakukan demi ibu, ayolah, mana sudah janji kan? Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker tentang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Ya, Bapak Ibu, seolah-olah mengelola atau menyindir.
Dan lanjut lagi slide berikutnya Bapak Ibu. Nah ini ada kasus guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit. Ya, guru matematika terus ya Bapak Ibu. guru guru matematika dan wali kelas 8 ini kebetulan Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Kami minum dulu bentar Bapak Ibu. Akhirnya dicarikan guru pengganti, namanya Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun jadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Mungkin dia berpikir bahwa aku bisa sakit, ibu itu baru seperti itu biasanya. Nah, Bapak Ibu. Nah, Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti guru tegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu ini. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dengan Natali sempat ragu-ragu dan bela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Nah, setelah ada laporan dari Ibu Eni, maka murid yang 2 orang ini dipakai oleh Ibu Santi. Ibu Santi menanyakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Setelah berhenti sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada keadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru ganti. Nah, dari kasus ini kita lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kasus ini, Bu Eni ini berfungsi sebagai teman ya Bapak Ibu. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Itu sebagai teman biasa ya Bapak Ibu. Ya, dia bertujuan agar mungkin murid tersebut orang itu mungkin bisa diselesaikannya hari itu juga. Nah, fungsi dari Bu Eni ini adalah sebagai teman. Nah, namun 2 siswa ini mereka tidak mengerjakan tugas, malah main ngobrol. Nah, sedangkan Ibu Santi posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Dia menanyakan kepada muridnya tersebut bagaimana memperbaiki kesalahannya, apa yang dilakukan. Berarti dia berusaha mengembalikan apa yang terbaik agar Ibu Eni tidak salah, tidak terluka. Karena mana tahu nanti Ibu Santi ada halangan lagi, tentu Bu Eni yang menggantikan murid Ibu Santi. Nah, ternyata 2 orang murid ini dia mencoba mengevaluasi diri dengan cara mengusulkan pendapat mereka ingin mengadakan sebuah diskusi dengan teman-teman kelasnya. Nah, tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. Tujuannya adalah jika ada penerapan keyakinan kelas di kelasnya tersebut, maka akan selalu diingat bahwa kalau kita harus saling menghormati karena keyakinan kelas kita seperti ini, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi Ibu Eni berusaha menjadi teman, sedangkan Ibu Santi berusaha menjadi seorang manajer. Nah, mungkin Bu Eni bersikap seperti
itu karena beliau masih baru ya Bapak Ibu. Sedangkan Bu Santi mungkin seorang guru junior, jadi mereka sudah paham dengan sifat murid-muridnya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, yang keenam, keyakinan kelas. Kita masuk materi yang keenam, keyakinan kelas. Nah, saat ini di kurikulum Merdeka ini kita sudah ada namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan ras. Menurut seorang ahli bernama Gosset tahun 1968, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang di dalam ekspresi atau di dalam diri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, itu pengertian dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini tabel keyakinan kelas dan peraturan. Nah, ada dua tabel keyakinan kelas dan peraturan. Kalau di keyakinan kelas ada tanggung jawab, menghormati orang lain, dan berkomitmen. Sedangkan dalam peraturan selalu meletakkan buku di tempatnya, dilarang melakukan orang lain, dilarang kekerasan. Sebenarnya antara keyakinan kelas dengan peraturan itu perbedaan bahasa sebenarnya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu secara universal atau umum sifatnya. Nah, kalau peraturan tidak, dia lebih detail, lebih rinci sifat untuk menyampaikan kepada siswanya. Nah, kita lanjut. Nah, menentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu kan lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa metode universal, artinya bersifat umum. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas di dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah dipahami dan diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dengan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam kegiatan berpendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini ada dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 8 dan kelas 7. Kebetulan di sini dokumentasinya di kelas 7 Bapak Ibu. Nah, ini saya lakukan waktu awal sekolah Bapak Ibu. Saya menggunakan kertas memo stick yang bisa ditempel. Ini warna-warni, karena biasanya kan murid-murid SMP itu kan masih ada yang berbeda, dia suka warna-warni, yang ceweknya suka yang warna-warni. Karena itu saya ambil pilihan warna seperti itu. Nah, ini ada siswa yang sedang membuat keyakinan jelas mereka. Nah, dan mereka menempelkan di kertas karton yang sudah saya sediakan di papan tulis. Nah, setelah saya suruh mereka membuat Bapak Ibu, lalu saya suruh mereka menempelkan langsung ke depan kelas. Nah, setelah ditempelkan, tapi sebelum itu saya berikan dulu masukan. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Dan ini namanya keyakinan kelas, bukan peraturan lagi. Saya kira seperti itu. Karena keyakinan kelas itu bersifat universal dan positif, sedangkan peraturan itu bersifat negatif dan lebih memaksa. Nah, sedangkan bahasa keyakinan kelas itu lebih umum, sedangkan peraturan lebih konkret. Nah, jadi mereka sudah membuat. Kemarin di kelas 1 itu saya tidak mengangkat sesuatu ya Bapak Ibu. Dimana ada yang mengatakan nanti dilarang pikir terlambat, dilarang datang terlambat, semangat sekolah, ada seperti itu. Yang membuat seperti itu adalah siswa kelas 7 yang malas sekolah ya Bapak Ibu. Dia sendiri yang motivasi diri, semangat sekolah Bu. Nah, maka tidak saya dibuat. Ini kami tertawa bersama-sama ya, karena setelah saya tempelkan tersebut kita baca
Saya baca agar mereka tahu apa yang diinginkan oleh teman-temannya dalam kelas 7 tersebut. Nah, ini dia Bapak Ibu. Bisa nampak Bapak Ibu? Tadi kita tahu bahwa keyakinan kelas itu adalah bahasa yang positif dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan yang universal sifatnya. Nah, setelah dari kertas memostik tadi, kami simpulkan sama-sama ada 8 kesimpulan yang bersifat positif dari kalimat murid kita tadi. Tadi muridnya kan dengan menggunakan bahasa yang negatif, dilarang terlambat, dilarang tidak piket, itu kan bahasanya negatif. Bisa rubah bahasanya menjadi bahasa positif. Yang satu, disiplin dengan pakaian sekolah. Yang kedua, sopan santunlah ketika di dalam kelas. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekolah atau kelas. Yang keempat, saling menghormati kepada guru. Yang kelima, disiplin waktu. Keenam, saling menghargai. 7, bertanggung jawab terhadap piket kelas atau sekolah. 8, bersemangatlah untuk sekolah. Nah, kesimpulan yang saya peroleh dari 8 ini adalah dari kertas memostik tadi yang saya ambil Bapak Ibu. Nah, dari 8 kesimpulan positif ini saya ambil nilai-nilai universalnya, nilai kebajikan yang universal. Yang pertama itu disiplin, sopan santun, kebersihan, hormat, menghargai, bertanggung jawab, dan semangat. Nah, dari nilai kebajikan inilah saya ambil keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Nah, ini rekomendasi, dan setelah saya ambil nilai kebajikannya, lalu saya berikan konsekuensinya ini seperti itu, ini konsekuensinya. Nah, berdasarkan mereka juga, kalau kalian terlambat sekolah, apa konsekuensinya? Oh, ini bu, tunjuk tangan. Nah, kalau misalnya tidak datang, tidak buat tugas, apa konsekuensinya? Ini bu. Nah, kalau tidak makan di kelas, tentu kan di kertas memotik ini ada yang makan di kelas, Bapak Ibu. Nah, apapun konsekuensinya, jadi saya mengembalikannya langsung kepada murid tersebut. Nah, saya minta pendapat kepada mereka, saya hanya menuliskan saja, tergantung studi mereka. Karena apa? Keyakinan kelas ini kembali kepada murid kita tersebut, karena mereka yang menjalani, Bapak Ibu. Sedangkan kita sebagai guru hanya sebagai kontrol saja, memfasilitasi dan mengontrol bagaimana siswa kita tersebut. Nah, ini saya dapat keyakinan kelas 7 ada 7. Disiplin, sopan santun, hormat, kebersihan, menghargai, bertanggung jawab, semangat. Secara universal. Nanti kalau dia bertanya, bu, disiplin, bu, bajunya keluar, bu, apa berarti yang salah? Keyakinan kelas mana yang salah? Oh, memang disiplin, bu. Jadi secara universal aja. Oh, bu, dia tidak pakai sepatu, bu, itu kan disiplin. Oh, bu, dia datang terlambat, bu, itu kan disiplin. Jadi saya bisa mengangkat ke situ. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi kita ambil yang umum saja. Nah, jadi bu kemarin kita tentang sepatu aja. Kenapa baju masuk? Kan sifatnya universal. Intinya disiplin, itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas 7 ada 7. Nanti akan saya print, saya bagikan kepada siswa tersebut supaya dia ingat. Nah, jadi keyakinan kelas 7 ini dengan saya kebetulan mata pelajaran IPS. Kalau dengan guru yang lain, kalau ingin mengikuti, kita jadikan saja satu kelas ini keyakinan kelasnya boleh, tergantung wali kelasnya nanti. Kalau misalnya kita jadikan satu di kelas 7 tersebut boleh. Ya, itu wali kelasnya, nanti saya akan informasikan lagi. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ya. Sebentar lagi, ya, ini segitiga restitusi yang terakhir, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah bersalah. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan.
Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini dia. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanamkan keyakinan. Jadi ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Makanya dia membentuk segitiga. Ya, pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanamkan keyakinan. Itu guna keyakinan kelas tadi. Kita tanya kembali, apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Nah, seperti itu. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kesalahan seperti itu. Itu biasanya kita tanyakan kepada siswa yang kalau ada masalah. Kita tanya seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari kesalahan ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu yang harus kita sampaikan untuk menstabilkan identitasnya agar dia tidak merasa terlalu disalahkan Bapak Ibu. Nah, tahapan segitiga yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, itu yang validasi tindakan yang salah. Nah, segitiga restitusi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa tidak nilai umum yang telah disepakati? Kamu nanti mau jadi orang seperti apa? Itu yang ditanyakan Bapak Ibu. Jadi dia menggali dirinya, menggali kesalahannya, mengintrospeksi dirinya. Itu tujuan keyakinan ini kita buat Bapak Ibu. Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan oleh siswa saya. Ini tidak ada suara Bapak Ibu karena ada kesalahan teknis. Kasusnya, murid kita ini bernama Bella. Dia adalah seorang siswa yang sedang terlambat ke sekolah. Dia selalu terburu-buru yang menyebabkan Bella tidak bisa hadir tepat waktu. Sebagai guru, saya harus melakukan segitiga tahapan segitiga restitusi. Nah, ini saya melakukan segitiga restitusi, menanya kepada dia, kenapa kamu seperti itu? Nah, apa yang membuat kamu seperti itu? Ya, ibu tidak menyalahkanmu, tapi ibu ini bertanya kenapa kamu seperti itu. Ternyata dia menjawab dia sudah terlambat karena nonton TV dan main HP sampai malam. Itu menyebabkan dia selalu kesiangan katanya. Nah, jadi saya tanya lagi, ini bagaimana nanti? Apakah masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Iya Bu, disiplin waktu, kata seperti itu. Nah, jadi untuk kedepannya anak ibu jangan seperti ini lagi. Saya bilang seperti itu. Harus berubah karena nanti tinggal diambah dari ibu katanya. Nah, ini tanggapannya kalau dia mengatakan bahwa dengan segitiga restitusi ini dia memahami apa kesalahannya dan dia bertanggung jawab dengan sikapnya. Itu yang dia sampaikan kepada saya pada waktu itu. Itu karena keyakinan kelasnya dengan saya waktu itu. Kalau dengan ibu mungkin bisa seperti ini juga atau lain caranya. Nah, terima kasih Bapak Ibu, itulah 7 materi yang saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kepada saya Bapak Ibu? Apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu? Bagaimana kira-kira penerapan segitiga restitusi hari ini? Silakan pada Pak Erdi. Silakan refleksinya terhadap segitiga restitusi yang dilakukan Bapak Ibu. Apakah menurut Bapak segitiga restitusi itu pantas kita berikan kepada kita? Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menanggapi sedikit mengenai dari materi. Apakah pantas dan dilaksanakan di sekolah kita mengenai segitiga dan diskusi tadi? Ya, mendapat segitiga restitusi. Oke. Kalau menurut saya itu bagus dan bisa dilaksanakan dengan baik, dan harapannya kedepannya bisa digunakan juga oleh guru-guru yang lain setiap pembelajarannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam sukses guru Indonesia. Mudah-mudahan di kurikulum merdeka kita ini kita mampu menjadikan siswa lebih merdeka, lebih memahami siswa, lebih berpihak kepada siswa atau student center. Terima kasih Bapak Ibu.
atas waktunya yang sudah mau menunggu dan menghadiri acara pesta saya. Ini saya lakukan karena ini adalah tugas wajib yang harus saya lakukan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah penyampaian materi dari Ibu Rovitayani selaku pemateri kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan makan siangnya.
bersama kita meraih cita-cita. Bersama belajar menuntut ilmu untuk kita Tadi kuliah kelas ke 4 ya? sekolah menuntut ilmu. Mau nonton TV dan main HP, jadi tidurnya jam 10. Besok jangan sekolah lagi ya, karena tidak sesuai dengan berdasarkan kelas Ke kita sekolah bahwa tidak boleh terlambat jam sekolah. Kan ada konsekuensinya. Tahu kan konsekuensinya? Ya karena itu kata ibu besok bangun lebih cepat dan tidur lebih awal ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali dengan Sayyitika Lesti Tusi karena saya menyadari kesalahan saya sendiri tanpa melihat siapa yang harus disalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.